Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat tani semuanya sudah stay di sini. Yang baru datang saya ucapkan selamat datang. Senang sekali saya bertemu dengan kalian semuanya. Sebelum kita mulai, saya akan doakan dulu kita semuanya ya. Semoga Tuhan selalu memberikan kita kelimpahan, melancarkan rezeki kita, dan tidak kalah penting selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke. Hari ini kita bahas tentang ini. Jadi seperti ini sahabat tani semuanya. Ada saya menemukan beberapa video ya konten yang mengatakan bahwa pupuk bionuklir itu omong kosong, biayanya tambah banyak ya. Ini oke, sebelum kita bahas itu ya, saya akan menyampaikan dulu beberapa pengetahuan dasar untuk sahabat tani semuanya bahwa pada prinsipnya tubuh tanaman itu menyerap nutrisi itu hanya dalam bentuk atom atau dalam bentuk ion ya. Atom dan ion itu sama saja sebenarnya ya. Karena ion ini adalah atom yang kekurangan atau kelebihan elektronnya ya. Nanti kalau yang belum paham tentang elektron atau ion ya nanti dipelajari lagi. Saya kasih contoh gini. Misalkan Cl ya. Cl itu klorin atau klorida. Ketika atom klorin dia mempunyai elektron itu 17 dan protonnya 17. Nah, ketika dia menjadi ion maka elektronnya 17, protonnya 18. Jadi elektronnya itu sama-sama 17, protonnya saja yang berbeda 17 dan 18. Nah itu. Jadi sama saja sebenarnya ion dan juga atom itu bagian terkecil yang siap diserap atau dimakan oleh tanaman itu sendiri. Nah, karena topik kita adalah bionuklir ya, yang mengatakan bionuklir itu omong kosong, saya memberikan gambaran kecil lagi kepada sahabat tani. Ini ada batu ya. Batu ini kalau kita urai jadi pasir. Pasir kalau kita urai lagi menjadi debu. Oke? Nah ini. Jumlahnya berbeda, secara kuantiti itu berbeda. Batu hanya satu ya. Kalau diurai jadi pasir bisa jadi 1000 ya. Pasir kalau urai lagi menjadi debu bisa jadi 1 miliar. Jadi dari batu yang satu bisa menjadi 1 miliar debu. Prinsipnya sama sebenarnya sahabat tadi. Ini yang mengatakan bionuklir ini omong kosong, ngopinya mungkin kurang jauh ya, sekali-sekali ngopi ke New York ya, ke Arab Saudi, ke Afrika ya. Biar mungkin kalau mungkin dia belum tahu saja, belum paham saja. Kalau udah tahu, udah paham, suatu saat mungkin dia akan sangat bersyukur dan menyesal ya. Bersyukur karena dia tahu ilmunya dan menyesal karena telah membodohi petani Indonesia. Petani Indonesia kan perlu kita berikan pencerahan agar semakin cerdas, semakin bijaksana, dapat bertani dan menguntungkan, kan seperti itu. Jadi kalau sahabat tani mengukur pupuk, ya pupuk yang kita tidak melakukan perlakuan bionuklir dan pupuk yang kita melakukan perlakuan bionuklir ini sangat berbeda sekali. Misalkan pupuk NPK itu kalau kita larutkan dan kita ukur ppm-nya secara langsung itu hanya kan sekitar sampai 2000 ya, 2000 sampai 4000 ppm. Nah, tapi kalau dilakukan perlakuan bionuklir di atas 99.000 ppm, artinya itu tidak terukur dengan ppm ya. Kalau standarnya ppm. Lain lagi kalau standarnya PPT ya. Part per million ya. Karena kita ukurnya ppm part per million biasanya, tapi bisa jadi di atasnya part per triliun. Nah ini karena di ppm sendiri udah tidak terukur. Nah itu kan perbedaannya beda jauh sekali ya. Artinya 1 kilo pupuk tadi NPK ini bisa terurai hingga ke miliaran, triliunan bahkan ya.
Triliun bukan miliaran lagi, tapi triliunan partikel. Seperti yang saya sudah gambarkan di awal tadi, ya. Batu jadi pasir, pasir jadi debu. Perbedaannya jauh sekali. Begitu dengan pupuk yang kita berikan dalam bentuk granul atau bisa juga dalam bentuk cair, ya. Yang 1 kilo tadi itu masih dalam bentuk unsur NPK. Tapi kalau NPK ini sudah diurai ke dalam bentuk atom, ya, dia partnya itu bukan lagi part per million, tapi bisa jadi part per triliun atau PPT. Nah, itu perlu dipahami. Kan tanaman kita berikan pupuk kepada tanaman itu tidak langsung terurai ke dalam bentuk atom ataupun ion yang siap diserap oleh tanaman. Caranya untuk bisa sampai sebegitunya bagaimana? Ya perlakuan dengan bakteri atau mikroorganisme. Agar mikroorganisme mengurai dulu pupuk yang tadi yang hanya 4000 pm tadi kita rubah menjadi 4000 ppt part per triliun. Sebenarnya sahabat tani, bisa saja kita memberikan pupuk kita ke tanah dan semua pupuk itu terurai sempurna menjadi ion-ion. Masalahnya, apakah itu bisa terjadi? Karena untuk merubah dari nitrogen, fosfat, dan kalium menjadi ion nitrogen, ion fosfat, ion kalium itu butuh reaksi kimia. Dan reaksi kimia tentunya yang terjadi harus ada pereaksinya. Tentunya bakteri tadi. Masalahnya di tanah jenengan itu ada bakterinya enggak? Kan setiap mau buka kebun banyak rumputnya disemprot dulu pakai herbisida, obat rumput. Dibunuh dulu bakterinya. Nanti kalau ada hama disemprot lagi, dibunuh lagi bakterinya. Nanti kalau ada jamur semprot lagi, dibunuh lagi bakterinya. Nah, bakterinya dibunuh terus-menerus. Dimatiin terus-menerus, terus reaksi kimianya yang merubah pupuk tadi menjadi ion-ion supaya bisa dimakan oleh makanan siapa? Kan sudah mati semua, sudah dimatiin. Nah, itu. Sehingga pentingnya dilakukan di karantina dulu pupuknya dengan cara diberikan mikroorganisme pengurai tadi sehingga pupuk-pupuk tadi menjadi ion. Jadi bukan lagi N yang kita berikan, bukan NPK lagi yang kita berikan, tapi yang kita berikan adalah ion NPK. Jadi kalau tadi pupuknya nitrogen kita ukur hanya 4000 ppm, ternyata setelah terurai maka yang terukur di situ bukan lagi nitrogen tapi ion-ion nitrogen. Ya, jadi sudah menjadi sampai skala PPT part per triliun. Karena sudah dalam bentuk ion atau dalam bentuk atom. Jadi kalau 1 kilo saudara, sahabat tani semuanya, ini sebenarnya akan meningkat terurai menjadi sampai bahkan setara 1 kilo setara dengan 1 ton. Ya. Seperti pasirnya karena kuantitinya meningkat. Ya. Seperti tadi yang sudah sebutkan tadi, gambaran gampangnya deh biar orang awam tuh paham ya. Batu jadi pasir, ya batu satu jadi pasir 10.000. Pasir 10.000 jadi debu biasa 1 triliun. Kan begitu. Nah, yang 1 triliun ini kan siap diserap oleh tanaman. Nah, makanya perlu pengetahuan buat kita semuanya, terutama sahabat tani semuanya ada seluruh Nusantara, supaya cerdas dan bijaksana dalam bertani. Kemudian ada yang mengatakan seperti ini, bakteri kalau dikasih pupuk kimia bakterinya mati. Saya udah nggak tahu dia mau ngomong apa ya. Pupuk kimia itu kan bukan makanan bakteri. Makanya untuk fermentasi pupuk kimia dalam perlakuan untuk menjadikan pupuk bionuklir itu kan diberikan makanan, gula atau karbohidrat. Ya, bisa karbohidrat dari mana saja. Nah, itu. Jangankan di pupuk ya. Di mana saja kalau ada makanan ya dia hidup. Kecuali di zat yang fungsinya memang membunuh bakteri ya, seperti zat-zat disinfektan
Selagi di situ tidak ada zat disinfektan, kemudian di situ ada makanan berupa karbohidrat atau gula, ya, maka bakterinya akan tetap hidup, ya, seperti itu. Makanya kalau diberikan perlakuan pupuk kimia menjadi pupuk bionuklir, itu diberikan makanan berupa gula atau karbohidrat, ya, yang nggak akan mati. Bakterinya apa saja? Bakterinya apa saja? Bakterinya yang pertama untuk mengurai nitrogen, ya. Untuk mengurai nitrogen ini ada beberapa bakteri, ya, saya sebutkan saja, mungkin pengetahuan jenengan ada yang lainnya, yang monggo masukkan di kolom komentar. Pertama ada nitrobakter, ya. Nitrobakter ini akan mengurai N hingga menjadi ion N, ya. Mengubah nitrogen sampai menjadi ion nitrogen sehingga siap dimakan oleh tumbuhan. Kemudian ada nitrosomonas. Nitrosomonas pun sama, fungsinya seperti itu, mengurai N hingga menjadi ion N untuk dimakan oleh tanaman. Ada lagi rhizobium. Rhizobium ini bakteri yang bersimbiosis dengan tanaman, dia hidup di tanaman, baik di akar maupun batang, dan mampu mengikat, menangkap ion nitrogen di udara atau di atmosfer ini. Karena dia sudah dalam bentuk ion, ya sangat gampang sekali kemudian diserap oleh tanaman. Ini kita sudah bahas di video sebelumnya, yang video saya tentang bakteri penyumbang nitrogen dalam jumlah besar. Nah, ini itu bisa, ya. Kemudian ada lagi untuk pengurai atau pengurai fosfat. Di situ ada bacillus, ya. Bacillus ya sama, mengurai untuk unsur fosfat ini menjadi fosfat yang siap diserap oleh tanaman. Ada lagi pseudomonas yang mengurai fosfat bahkan dalam zat yang anorganik sekalipun yang tidak bisa terurai oleh, tidak bisa diserap oleh tanaman, diurai kemudian diserap, bisa diserap oleh tanaman. Begitu pula dengan kalium, sama bacillus juga mengurainya. Nah, kalau fosfat ini sebenarnya bukan hanya bakteri, jamur juga ada seperti penicillium, kemudian ada Aspergillus niger. Nah, itu sama, bisa mengurai fosfat untuk sampai ke tingkat ion atau atom sehingga siap diserap oleh tanaman. Nah, sebenarnya sahabat tani bukan hanya dalam bentuk bakteri, ya. Untuk mengurai pupuk hingga ke tingkat bionuklir itu bukan hanya dalam bentuk bakteri, tapi bisa juga menggunakan air kelapa muda, ya. Bukan kelapa tua, ya, kelapa muda. Kalau ada yang menggunakan kelapa tua, ya silakan monggo. Saya kasih ilustrasi begini sahabat tani. Ada orang yang keracunan obat, keracunan makanan, pengawet, ya, atau obat keracunan obat. Nah, ini makanan yang sudah kadaluarsa. Nah, begitu diberikan air kelapa muda maka sembuh. Racunnya bisa ternetralkan dalam tubuh. Karena apa? Karena air kelapa muda ini mengurai zat-zat racun tadi sampai ke tingkat ion sehingga kehilangan sifat racunnya. Nah ini juga bisa digunakan untuk pembuatan pupuk bionuklir. Kalau sahabat tani mau buat pupuk menjadi bionuklir, memadukan antara bakteri dan juga air kelapa muda, monggo, ya, lebih bagus lagi, bahkan yang lebih super lagi itu. Karena yang bekerja bukan cuma bakteri, tapi air kelapa muda juga sudah bekerja sejak awal. Nah, kalau bakteri ini kan ada masih proses, ya. Tapi kalau bakteri ini langsung, maksudnya air kelapa muda ini langsung. Tapi kalau dua-duanya dipadukan itu lebih bagus lagi, lebih super lagi, lebih cepat lagi. Saran saya untuk pembuatan bakteri bionuklir ini, pupuk bionuklir ini, ya bagusnya pupuk cair, ya, lebih bagus lagi pupuk cair, karena dia kan mengurainya lebih cepat, lebih bagus daripada pupuk yang padat. Kalau nggak ada pupuk cair, pupuk padat pun nggak masalah. Nah, ini. Jadi jangan ragu-ragu untuk menggunakan atau melakukan praktek bionuklir, ya.
Semua itu sudah ada penjelasan ilmiahnya ya, dan bahkan sahabat tani bisa mempraktekannya sendiri. Nah ini kalau ada yang menjual bakteri mengklaim sebagai bionuklir, ya monggo ya, monggo dipakai ya, daripada saya berhusnudon billah, berprasangka baik bahwa orang-orang yang menjual mikroba bionuklir itu sudah dalam pengujian atau peningkatan kualitas, bahkan dalam atau rekayasa genetik menjadi lebih powerful dari bakteri-bakteri yang sudah ada di alam. Bahkan bakteri yang di alam pun yang belum mengalami rekayasa genetik pun itu mampu untuk melakukan itu ya. Apalagi yang sudah melakukan melalui proses rekayasa genetik sehingga mengalami peningkatan kualitas ya, kemampuan untuk beradaptasi baik untuk mengurai lebih cepat, bahkan mengurai zat-zat yang tidak alamiah untuk bisa diurai. Misalkan dia hanya bisa mengurai NPK saja, tapi ternyata bisa sampai mengurai pestisida. Nah itu sangat bagus sekali. Jangan ada pertanyaan, nggak mungkin bakteri yang cuma bisa mengurai NPK kok mengurai pestisida. Ya kalau kena pestisida mesti matilah. Nah itu ngopi tadi saya bilang ngopinya masih kurang jauh lagi, sama dengan orang yang mengatakan bahwa pupuk kimia, kalau bakteri dikasih pupuk kimia nanti bakterinya mati, ya sama seperti itu. Nah, jadi karena proses pengadaptasian itu bisa, rekayasa genetik itu bisa ya. Nah untuk menambah pengetahuan saja buat kita semuanya. Jadi begitu ilmunya hari ini, semoga bermanfaat. Semoga petani kita bisa dapat bertani dengan efisien, efektif, murah, tapi hasilnya tidak murahan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.